warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzikri Putra dengan NIM A1D1199094. Di sini saya salah satu perwakilan dari kelompok 2 yang dengan materi IPS kelas 1 semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tema 5 yang berjudul pengalamanku. Baiklah, langsung saja. Subtema 1 yang berjudul pengalaman masa kecil. Untuk materi IPS-nya, yang pertama simbol Pancasila dan yang kedua pengamalan sila Pancasila. Untuk evaluasinya, yang pertama pilihlah sila kedua dari Pancasila. A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. C. Persatuan Indonesia. D. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan E. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya adalah E, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya, makna dari simbol pada sila kedua Pancasila adalah, untuk jawabannya, mata rantai segi 4 yaitu melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan, yang artinya laki-laki dan perempuan saling membutuhkan satu sama lain dan saling bersatu seperti rantai. Untuk subtema 2 berjudul pengalaman bersama teman. Untuk materinya, yang pertama aturan pergaulan dengan teman. Yang kedua, manfaat saling memaafkan. Yang ketiga, denah. Yang keempat, bersikap adil dengan teman. Untuk evaluasinya, yang pertama, apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang meminta maaf? Jawabannya, kita harus memaafkannya. Berikutnya, bersikap adil terhadap teman. Siti dan Lani bermain balok susun. Siti dan Lani membagi balok susun untuk dimainkan berdua. Saat Siti dan Lani bermain, Beni datang. Beni ingin ikut bermain. Siti dan Lani membagi balok susun untuk bermain bertiga. Siti dan Lani telah bersikap adil terhadap Beni. Meskipun Beni datang belakangan, Beni tetap mendapat jumlah balok susun yang sama. Pertanyaannya, bagaimana menurutmu sikap Siti dan Lani? Jawabannya adalah Siti dan Lani sudah bersikap adil terhadap Beni. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah manfaatnya bersikap adil terhadap teman? Jawabannya, kita akan memiliki banyak teman. Untuk subtema 3 tentang pengalaman di sekolah, tidak ada materi IPS di dalam subtema tersebut. Untuk subtema 4, pengalaman yang berkesan, juga tidak ada materi IPS di dalamnya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Alir Mansyah. Di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi kelas 1 semester 2, yaitu tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku, materi kerjasama. Evaluasi, bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela tersebut. Lalu ibu memberi petunjuk. Ibu, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Dayu, baik ibu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Pertanyaannya, yang pertama yaitu apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu. Kedua yaitu apa yang dilakukan ibu. Ketiga, apa yang dilakukan ayah. Keempat, apa yang Dayu ingin lakukan. Yang kelima yaitu mengapa mereka bekerja dengan gembira. Jawabannya yaitu yang pertama membersihkan rumah. Kedua yaitu menyapu dan mengepel lantai. Ketiga, memotong tanaman dan menyapu halaman. Keempat, membersihkan jendela. Kelima yaitu karena mereka bekerja sama. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Materinya yaitu menjaga lingkungan. Evaluasi, Lani bercakap-cakap dengan teman-temannya. Mereka ingin lingkungan tetap bersih. Lani, lingkungan rumahku tidak bersih. Sampah menumpuk di jalan, lalat bertebangan di mana-mana. Banyak anak-anak terkena diare. Siti, ayo kita bekerja bakti membersihkan sampah. Udin, lingkungan rumahku kotor, banyak kaleng dan genangan air. Nyamuk ada di mana-mana. Tetanggaku banyak terkena penyakit demam berdarah. Beni, ayo kita kubur kaleng-kaleng. Siti, di musim kemarau udara terasa panas, debu-debu bertebaran, banyak orang terkena flu dan batuk. Edo, ayo kita tanam banyak pohon.
Syudin lagi, saat hujan deras, selokan di depan rumahku meluap. Air tumpah ke jalan sama sampah bertebangan. Ternyata selokan di depan rumahku tersumbat sampah. Lani, mari kita bersihkan selokan setiap hari. Kegiatan apa yang harus dilakukan agar lingkungan tetap bersih dan sehat? Jawabnya yaitu tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan selokan, dan melakukan kerja bakti. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Materi, menjaga kebersihan sekolah. Evaluasi, sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Pertanyaan yaitu, apa judul bacaan tersebut? Kedua, bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Yang ketiga yaitu, mengapa udara di sekolah segar? Keempat, siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Kelima, apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih? Jawabannya yaitu, sekolahku bersih dan sehat. Kedua, bersih dan nyaman. Ketiga, karena banyak pohon yang ditanam dan ruang kelas juga bersih. Keempat, guru dan siswa. Kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Materi, aturan di rumah. Evaluasi, buatlah beberapa aturan di rumahmu. Jawabnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, merapikan tempat atau ruangan yang telah kita gunakan, membersihkan tempat yang sudah kotor, menjaganya agar tetap bersih. Ya, itulah yang bisa saya jelaskan dari tema 6 materi kelas 1 semester 2 dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilhami Rangga dengan NIM A11999. Di sini saya akan membahas tentang materi IPS SD kelas 1 semester 2 di tema 7. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dengan subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Materi yaitu lambang negara. Adapun evaluasi di materi ini yaitu yang pertama, lambang sila Pancasila yang keempat. Jawaban lambang Pancasila yang keempat adalah kepala banteng. Pertanyaan selanjutnya, apa bunyi Pancasila yang ketiga? Bunyi Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Untuk di tema ini ada 4 subtema, subtema 1, 2, 3, dan 4. Di tema 2, 3, dan 4 kami tidak menemukan materi IPS di sini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himaldi Alfarizi dengan NIM A1D11988 akan melanjutin materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Saya mendapatkan bagian materi terakhir tema 8 yang bertema tentang peristiwa alam yang akan saya paparkan melalui Word. Baiklah, di tema 8 peristiwa alam, subtema satunya yaitu peristiwa siang dan malam. Materi pertamanya itu simbol Pancasila dan kedua sikap adil sesama teman. Evaluasinya di sini padi dan kapas merupakan simbol sila yang keberapa? Yang kita tahu yaitu sila kelima. Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama yang lambangnya berupa yaitu bintang. Yang ketiga, jika Lani selalu bersikap adil kepada sesama temannya, maka Lani sudah bisa menjalankan salah satu sila yang terdapat di Pancasila, yaitu sila keberapa dan apa bunyinya, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke subtema 2, kemarau. Tapi di sini tidak ada materi IPS. Jadi kita lanjut aja ke subtema 3. Subtema 3 yaitu penghujan. Materi IPS-nya yaitu gotong royong. Evaluasinya di sini kita disuruh berilah pujian untuk sikap mereka berdasarkan gambar di bawah ini. Itu pada gambar di atas, anak-anak itu semuanya kelihatan rajin dan gembira saat membersihkan kelasnya.
Gambar kedua yaitu pada gambar di atas, semua siswa dan siswi sangat rajin dalam membersihkan halaman depan kelas mereka. Lanjut ke subtema 4 yaitu bencana alam. Materi IPS-nya ungkapan terima kasih. Di sini evaluasinya disuruh membuat kalimat terima kasih dari kata-kata berikut, yaitu makanan, buku, baju, selimut, dan obat. Bisa teman-teman lihat, ini adalah ungkapan terima kasih yang telah saya buat. Menulis permintaan tolong. Evaluasinya sama seperti di atas, tulislah kalimat permintaan tolong dari kata-kata berikut, yaitu ada payung, banjir, longsor, dan sakit. Jadi sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.